Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Wong Pitar. Oke, kali ini kita kedatangan lagi speedometer digital ya, kepunyaan Vario 150 yang keyless. Ini katanya habis kehujanan atau dicuci, di sini dia ngembun lalu mati ya tiba-tiba. Ini akan kita cek dulu. Kita kasih arus 12 volt ya. Jadi caranya di sini, ini kaki nomor 1 yang kanan ya, yang bawah. Ini kita kasih plus. Lalu yang kiri nomor 3 yang bawah kita kasih negatif. Oke. Bisa pakai aki atau adaptor ya untuk arusnya. Setelah itu kita lihat. Nah, jadi dia ngeblank seperti ini ya. Ini akan kita coba, kita bongkar dulu apa penyebabnya ya, atau keropos atau ada yang kebakar komponennya. Ini kita bongkar. Untuk bongkarnya seperti biasa, kita lepas bautnya. Ini ada bautnya yang sudah hilang. Apakah ini sudah pernah dibongkar ya? Bautnya sudah hilang satu. Kemungkinan ini sudah pernah dibongkar juga. Sekarang kita cek lagi ya. Kelihatannya ini kalau dari bautnya sudah pernah dibongkar, karena bautnya itu sudah ringan semua untuk dibukanya. Nah, ini kelihatan usapan tangan ya, berarti ini sudah pernah dibongkar ya kira-kira. Kita lepas dulu. Ini berisik ya karena dekat dengan rel kereta dan jalan raya. Oke, lepas bautnya yang belakang ini. Nah, di sini sepertinya masih bagus ya. Ini masih ada pelindung lemnya. Kita lihat-lihat dulu ya jalur-jalurnya. Nah, ini kelihatan, ini ada yang keropos ya di sini. Nah, ini di sini ada titik, ini sepertinya keropos. Lalu kita lihat dalamnya ya, kita buka juga dalamnya. Caranya di sini kita lepas kuncinya, kita tarik di sini juga. Tarik pelan-pelan ya. Kita ambil congkelan dulu. Oke, kita pakai congkelan atom ya, Mika. Kita
congkel perlahan-lahan. Hati-hati untuk mencongkelnya. Pelan-pelan, jangan dipaksa ya. Oke. Kalau sudah, ini kita lepas juga sekalian. Ini kita lihat juga jalur-jalurnya, apakah masih bagus. Nah, di sini sepertinya sudah dikorek-korek juga ini ya. Sini. Ini ada yang keropos juga ini. Kelihatan ya ini. Oke, jadi yang kelihatan keropos itu pertama di sini. Sini ya. Lalu yang kedua di sini. Sini. Ini kelihatan. Sekarang akan kita cek dulu pakai AVO ya. Jadi kita gunakan AVO di arah ohm kali 1. Coba kalau sambung dia nyala ya. Ini kita cek dari yang ini ya, kaki yang ini. Jadi yang putus jurusan ini ya, titik ini ke sini, lalu ke sini. Nah, di sini terdapat keropos lagi. Larinya ke sini. Nah, larinya ke sini ya. Dari sini yang ke sini putusnya. Jadi ini akan kita jumper nanti ya. Oke, sekarang kita tes dulu yang ini ya. Biasanya yang sini yang putus. Dari sini kelihatan ya, yang berdiri sama yang tidur ini. Ini ke sini ya. Kalau ini terhubung berarti bagus. Nah, ini masih bagus. Lalu yang ini, yang tidur ini ya, yang kecil, dari sini ke sini. Nah, ini masih terhubung.
lalu ke sini. Nah, juga masih terhubung ya. Di sini sudah aman semua ya. Tidak ada yang kelihatan rusak. Yang baliknya sini. Jadi di sini yang paling kelihatan adalah ini. Ada satu jalur yang keropos ya. Ini berarti dari jalur ini ya. Jalur titik ini. Ini ke jalur yang ini, kita turut sini ya. Oke, ini kita gores, di sini kita gores. Ini kita gores untuk ngecek putusnya ya. Sekarang kita cek lagi. Dari sini nah, di sini nyambung ya. Nah, ini masih nyambung. Harus sampai sini putus. Masih nyambung ya. Oh, putus ternyata. Di sini nyambung, di sini putus ya. Ini konslet dengan massa ini. Nah, ini. Di sini ada konslet dengan massa. Jadi jalur ini kalau kita hubungkan dengan massa sebelah ini, dia terhubung, artinya konslet ini. Di sini kita cek. Nah, jarumnya bergerak. Ini harus kita bersihkan dulu ya. Nah, di sini. Kita bersihkan dulu supaya tidak terhubung dengan ground ya. Massa atau ground. Oke, kalau sudah kita cek kembali. Oke, masih terhubung. Ini kita bersihkan yang di sini. Di sini kelihatan ya. Di sini masih ada yang terbakar dan konslet.
Nah, ini sudah putus sepertinya. Di sini nyambung ya, sambung lalu ke sini. Nah, dia dengan massa sudah tidak ada hubungan ya. Ini. Nah. Jadi sudah bebas, tinggal kita sambung dari sini ke titik yang ini ya. Nah, ini putus kelihatan. Tidak terhubung. Di sini terhubung, di sini tidak. Di sini terhubung ya. Nah, dengan massa aman. Oke, jadi tinggal kita sambung ya. Jadi ini tidak bisa langsung kita sambung karena ada yang konslet ya. Jadi harus kita bersihkan seperti tadi dulu, baru kita hubungkan yang putus. Oke, sekarang tinggal kita solder ya. Oke, untuk menyolder yang ini ya sama yang di sini, kita bisa hubungkan dari sini, baliknya sini. Nah, di baliknya sini itu sama seperti di sini ya. Jadi ini lurusnya itu nih, ya lurusnya ini, lalu dia larinya ke jalur sini. Nah, lalu yang satunya di sini lurusnya ini, lurusnya ini larinya ke jalur ini, komponen yang berdiri nih ya. Bisa kita cek, kita hubungkan di sini dengan sini ya, dia terhubung ya. Nah, terhubung itu dengan yang ini. Lalu yang di bawah di sini ini terhubung dengan di sini ya. Nah, jadi kita jumpernya bisa dari baliknya sini, tidak perlu dari sini. Jadi tidak perlu dari sini, bisa dari sini ya. Jadi dari sini komponen yang kecil ini, nah, yang ini ya, di sini, lalu kita jumper ke sini, titik ini. Oke, langsung saja kita pakai kabel seperti ini ya. Ini bisa diambil dari bekas bendik atau otomatis starter. Ini ujungnya harus kita seperti ini, kita kupas ya, biar dia terhubung kalau disolder. Oke, lalu tinggal kita ukur dan kita solder. Oke, kita mulai penyolderan ya. Jadi dari sini kita tarik ke sini ya. Ini kita kupas dulu.
Kita kupas dulu ya. Sudah kita kupas, kita solderkan sini ya. Oke. Di sini. Kita tambah tenol sedikit. Oke, sudah selesai. Oke, jadi ternyata selain di sini ya yang kita sambung ini, di sini juga ada yang keropos. Di sini ya, ini kelihatan. Ini kalau kita tes tidak nyambung ya di sini. Nyambung, kita coba. Nah, tidak tersambung. Ini bisa langsung kita solder ya. Oke, yang di sini langsung kita coba solder ya. Coba kita sambung langsung. Oke, sudah. Sekarang bisa kita cek ya. Oke, sekarang kita cek ya. Nah, sudah terhubung ya. Oke, sekarang kita cek untuk arusnya ya. Di sini kita masukkan kabel dulu. Nah, sudah nyala ya. Di sini juga sudah nyala. Sekarang kita cek. Jadi untuk standarnya itu ada arusnya sekitar 4 volt lebih ya. Jadi 5 volt kurang 4 volt lebih. Ini kita hubungkan ke massa ya. Kita cari massanya. Di sini massa top ground ya. Lalu yang ini untuk mengecek arusnya. Nah, jadi ini ada arusnya ya, sudah. Arusnya ini 5 volt ya di sini. Nah, jadi 5 volt kurang sedikit. Sini 4. Ini voltmeter ke arah 10 volt. Jadi kita pakai yang di sini. Nah, angka ini 10. Jadi kalau berhenti di sini 5 ya. Ini 4, ini 5. Kita lihat arusnya. Nah, jadi ini sudah ada arusnya 5 volt. Jadi ini harus ada arusnya 5 volt ya. Lalu di sini juga yang kita sambung tadi. Nah, jadi jalur yang sering putus itu dia dialiri arus sekitar 5 volt ya. Jadi ini adalah yang sering putus.
semuanya dialiri arus sekitar 5 volt. Biasanya yang sering putus di sini, di sini ya. Harusnya 5 volt semua. Lalu yang di sini tadi, di sini juga 5 volt ini. Ini keropos. Ini kita cek. Nih. Nah, sudah ada 5 volt ya. Oke. Jadi intinya di sini yang putus ada di sini satu, lalu ada di sini satunya, dua di sini. Ini kita sambung langsung dari sini. Untuk arusnya yang sering putus itu adalah 5 volt ya. Sekarang kita coba, kita tancapkan untuk ini LCD-nya ya. Tancapkan. Nah, sudah bisa ya. Oke, kita matikan. Kita coba hidupkan lagi. Oke, sudah bisa. Untuk tombol-tombolnya, oke, sudah bisa juga. Kita coba reset trip ya. Nah, bisa. Bisa semua ya. Oke, sekarang tinggal kita pasangi kembali ke covernya ya. Cap dulu. Oke, untuk di sini bisa kita gunakan lem silikon ya untuk menutupi jalur-jalur yang terbuka ini. Kita bisa gunakan sealer ya, atau silikon. Di sini kita tutup. Ini juga ini untuk IC-nya yang mudah terbakar juga. Oke, sudah seperti ini ya. Ini kita tunggu sampai agak kering. Sambil menunggu kering, sambil kita pasangi kembali ya. Pasangi kembali.
pasang dari sini saja. Oke, kita masukkan pelan-pelan ya. Oke, pastikan di sini kakinya sudah keluar semua ya. Ini kelihatan. Kalau tidak keluar seperti ini artinya terselip dia. Oke, ini sambil kita pasang juga. Bagian ini. Ini kita kasih lem juga yang bagian yang sering kena air. Jadi yang sering kena air itu di bagian tombol ini ya. Jadi air itu lewat dari sela-sela tombol. Di tombol di sini, nah, airnya lewat sini ya kebanyakan. Jadi di sini kita kasih juga lem sealer. Biar air tidak masuk lagi ya. Harusnya di sini. Oke, tinggal satunya. Oke, sekarang tinggal kita tutup ya. Kita balik. Nah, lalu kita tutup juga yang bagian bawah.
Kalau yang bagian bawah ini tidak usah di sealer ya, karena jarang kalau masuk dari bawah, pasti masuknya itu dari atas ya. Nah, kita tutup. Nah, tinggal kita baut kembali ya. Oke, sekarang kita tes lagi ya. Oke, langsung nyala ya. Oke, kita tes, kita hidupkan lagi ya. Nah, langsung nyala. Kita coba untuk tombolnya, sudah bisa ya. Di sini untuk layarnya atau LCD-nya ini yang samping kiri agak gelap ya. Ini karena lampu LED-nya itu mati satu dan kita tidak punya untuk lampu LED-nya. Tapi untuk nyalanya sudah bisa, tinggal lampu LED-nya itu mati satuan. Lampunya 4 ini, 1, 2, 3, 4, ada yang mati 1. Oke, jadi ini sudah bisa ya. Kita matikan, kita nyalakan lagi. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.